Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas mata kuliah AI yang ke-9 dengan judul pemilihan mobil terbaik untuk keluarga dengan materi SAW. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian HTML, yaitu bagian HTML bertugas untuk membangun struktur dasar halaman web. Ini merupakan struktur halamannya dan berfungsi untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML dan struktur data. Text head berisi metadata, judul halaman, dan link ke file CSS. Sedangkan tag body berisi konten halaman. Yang kedua adalah judul halaman, di mana menampilkan judul utama aplikasi di bagian atas halaman. Yang selanjutnya ada tabel dan kriteria alternatif, di mana untuk menampilkan tabel yang berisi alternatif mobil dan kriteria yang dinilai, setiap alternatif memiliki input untuk mengisi nilai kriteria. Yang keempat ada input bobot, di mana untuk menyediakan input bobot masing-masing kriteria memungkinkan pengguna untuk menentukan seberapa penting setiap kriteria. Dan selanjutnya ada tabel hasil, yaitu untuk menampilkan tabel untuk hasil normalisasi, ranking, dan nilai akhir setelah perhitungan selesai. Selanjutnya kita masuk pada bagian CSS-nya. Bagian CSS bertugas untuk mengatur tampilan dan desain halaman. Dan yang pertama ada margin dan padding, di mana untuk menghilangkan margin dan padding default dari semua elemen untuk menjaga konsistensi tampilan. Yang kedua ada gaya umum untuk body, yaitu untuk mengatur font, posisi, dan latar belakang untuk halaman secara keseluruhan, membuat tampilan lebih bersih dan rapi. Yang selanjutnya ada container, di mana untuk mengatur gaya elemen kontainer, memberi padding, latar belakang putih, sudut yang melengkung, dan bayangan untuk memberikan efek kedalaman. Yang selanjutnya ada table, di mana untuk mengatur tampilan agar lebih responsif dan estetik dengan bayangan dan batas yang jelas. Dan yang terakhir ada tombol, yaitu untuk mengatur tampilan tombol termasuk pada padding dan efek hover, memberikan kembali visual kepada pengguna. Baik, kita masuk pada program JavaScript. Yang pertama ada penjelasan fungsi calculate show. Yang pertama itu mengambil bobot. Mengambil nilai bobot dari input pengguna untuk setiap kriteria C1 sampai C5. Jika input tidak valid, nilai defaultnya adalah 0. Dan fungsi parse float yaitu digunakan untuk mengonversi nilai input dari string ke angka. Yang kedua yaitu mengambil nilai kriteria dari tabel. Setiap baris tabel atau setiap alternatif mobil diambil, dan nilai untuk masing-masing kriteria diambil dari input dengan kelas atau kriteria. Nilai-nilai ini dimasukkan dalam array yaitu kriteria values. Yang ketiga ada normalisasi matriks. Normalisasi dilakukan untuk setiap kriteria. Yang pertama ada max values, yaitu menyimpan nilai maksimum dari setiap kriteria. Yang kedua ada min values, yaitu menyimpan nilai minimum dari setiap kriteria. Kemudian nilai dinormalisasi dihitung. Untuk kriteria biaya atau C4, prosesnya adalah membagi nilai minimum dengan nilai yang ada, sedangkan untuk kriteria lainnya nilai dibagi dengan nilai maksimum. Hasil dari normalisasi disimpan dalam array normalized values. Yang keempat yaitu menampilkan matriks normalisasi.
tabel normalisasi diperbarui dengan nilai yang telah dinormalisasi. Yang kedua yaitu baris baru ditambahkan untuk setiap alternatif dan nilai normalisasi ditampilkan dengan 3 angka di belakang koma. Yang kelima yaitu menghitung skor tertimbang untuk setiap kriteria. Menghitung skor tertimbang untuk setiap alternatif dengan mengalihkan nilai dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Hasilnya disimpan dalam array weighted scores. Yang keenam yaitu menampilkan skor tertimbang di tabel peringkat pertama. Yaitu tabel untuk skor tertimbang diperbarui, menampilkan hasil perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Skor untuk setiap alternatif ditampilkan dengan 3 angka di belakang koma. Yang ketujuh yaitu menghitung skor akhir atau V untuk setiap alternatif. Menghitung skor akhir V untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan semua skor tertimbang, hasilnya disimpan dalam array scores. Yang kedelapan yaitu menampilkan skor akhir di tabel peringkat kedua, yaitu tabel hasil diperbarui untuk menampilkan skor akhir di setiap alternatif. Yang kedua, alternatif dan skor akhir ditampilkan dengan 3 angka di belakang koma. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saat ini kita masuk pada tampilan antarmuka. Tabel kriteria dan alternatif. Pengguna mengisi nilai untuk setiap alternatif mobil berdasarkan kriteria seperti kapasitas penumpang, konsumsi BBM, fitur keamanan, harga dan kapasitas bagasi. Dan di sini ada input bobot, pengguna memasukkan bobot untuk masing-masing kriteria. Di sini juga terdapat tombol hitung, yaitu untuk menghitung hasil setelah data diisi. Dan juga terdapat tabel hasil yang menampilkan nilai normalisasi dan skor akhir atau V untuk setiap alternatif. Proses perhitungannya yaitu normalisasi matriks, yaitu nilai kriteria dinormalisasi dengan membagi dengan nilai maksimum untuk kriteria yang diuntungkan atau dengan nilai minimum untuk kriteria biaya. Yang kedua ada penghitung skor terbobot. Setiap nilai dinormalisasi dikalikan dengan bobot yang diberikan. Dan juga ada skor akhir atau V, yaitu jumlahkan semua skor trade untuk di setiap alternatif. Hasil akhir yaitu tabel normalisasi menampilkan nilai ternormalisasi untuk setiap kriteria, dan tabel skor akhir yaitu menunjukkan skor V untuk setiap alternatif, dan alternatif dengan nilai V tertinggi adalah pilihan terbaik untuk mobil keluar. Di sini kita dapat memilih untuk memasukkan nilai kapasitas yang ada, yaitu A1 Toyota Avanza, A2 Honda BR-V, A3 Suzuki R3, dan A4 Daihatsu Xenia, dan A5 Mitsubishi Expander. Untuk alternatif A1 dengan nilai kapasitas penumpang yaitu 7. Konsumsi BBM di sini C2 yaitu 15, C3 8, C4 220, dan kapasitas bagasi 450. Untuk A2 yaitu mobil Honda BR-V, yaitu jumlah kapasitas penumpang ada 7. Konsumsi BBM-nya itu 13. C3 fitur keamanannya 9. Harga yaitu 250. Dan kapasitas bagasi 480. Di sini A3 yaitu mobil Suzuki R3 dengan kapasitas penumpang yaitu 6. Konsumsi BBM-nya yaitu 14. Fitur keamanannya 7. Harga yaitu 200. Dan kapasitas bagasi yaitu 430.
A4 yaitu ada Daihatsu Xenia dengan kapasitas penumpang 8, konsumsi BBM-nya 12, fitur keamanannya 6, harga 230, dan kapasitas bagasi yaitu 460. Yang ke A5 yaitu Mitsubishi Xpander, nilai kapasitas penumpangnya yaitu 7. C2 atau konsumsi BBM-nya 16. Fitur keamanannya 8. Harga 240 dan kapasitas bagasinya 470. Untuk bobot, yaitu bobot C1 saya masukkan di sini 0,20. Bobot 2 sama 0,20. Bobot 3 0,25. Bobot 4 0,20 dan bobot kelima 0,15. Setelah kita telah memasukkan nilai untuk penginputan, di sini kita langsung bisa menekan tombol hitung SAW dan dia akan otomatis terhitung di sini. Di sini dia terlihat hasil dari normalisasi matriks, perankingan tabel pertama, dan perankingan tabel akhir. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.